Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam pembelajaran kali ini akan ada beberapa petunjuk yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, pembelajaran kali ini menggunakan model pembelajaran AIR, yaitu Auditory, Intellectually, dan Repetition, yaitu model pembelajaran audio yang lebih berfokus pada indera pendengaran kalian. Selanjutnya, pembelajaran kali ini akan disajikan melalui media audio teks yang dapat kalian putar maupun kalian jeda atau berhenti jika diperlukan. Selanjutnya, jika ada beberapa kegiatan yang membuat kalian itu melakukan kegiatan menulis, silahkan menjeda atau berhenti dan lalu kemudian melanjutkan kembali. Terakhir, ikuti pembelajaran kali ini dengan baik dan selamat belajar. Anak-anak sekalian, capaian pembelajaran dalam elemen fikih yang ingin kita dapatkan kali ini adalah kita mampu memahami internalisasi nilai-nilai dalam sujud dan ibadah sholat, memahami konsep muamalah, riba, rukhsah, serta mengenali berbagai mazhab fikih dan ketentuan mengenai ibadah kurban. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, maka kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari ikuti dan ucapkan doa di dalam hati dengan hikmat. Berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan kalian ikuti. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi sujud syukur dan sujud sahwi dengan pengalaman belajar yang sedikit berbeda. Kalian akan menyimak materi lewat suara yang diperdengarkan saat ini. Dan untuk menambah konsentrasi kalian juga dapat memperhatikan teks yang ada pada layar. Untuk itu, sebelumnya siapkan alat tulis dan lembar kerja kalian untuk menulis maupun mencatat pada kegiatan pembelajaran kita saat ini. Anak-anak, pada kesempatan yang lalu kita mempelajari bab sholat yang merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib kita laksanakan sebagai seorang muslim. Nah, apakah kalian masih ingat jika di dalam sholat itu terdapat gerakan-gerakan yang merupakan syarat dari kesempurnaan ibadah tersebut? Salah satu dari gerakan tersebut adalah gerakan wajib, yaitu sujud. Sujud merupakan bentuk kepasrahan dan penghambaan antara kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, dalam sehari semalam kita telah melaksanakan 34 kali sujud. Fungsi sujud itu sendiri, selain untuk ketenangan hati kita, sujud sangat baik untuk mengalirkan peredaran darah kita ke seluruh tubuh, terutama ke kepala. Maka dari itu, disunnahkan untuk tumakninah di dalam kegiatan ruku dan sujud, alias tidak tergesa-gesa. Maka sujud ini haruslah dilakukan dengan khusyuk dan tenang. Sebelum pembelajaran kita mulai, sekarang coba kalian tulis apa yang kalian ketahui tentang sujud dan apa yang kalian tahu tentang sujud syukur maupun sujud sahwi. Silahkan kalian tulis di lembar kerja peserta didik yang telah disiapkan.
Anak-anak, jawaban yang kalian tulis tadi bisa jadi berbeda dengan jawaban dari teman-teman kalian. Namun bisa jadi juga jawaban kalian itu serupa dengan jawaban teman kalian. Karena hal tersebut adalah sangat wajar di dalam proses pembelajaran kita. Maka dalam pembelajaran kali ini saya memberikan nasihat jangan takut ataupun ragu untuk menulis tentang apa yang kalian ketahui. Baik, kita masuk pada materi sujud syukur. Anak-anak, sujud syukur adalah sujud yang bersifat sunnah sebagai bentuk kesyukuran kita atau rasa terima kasih. Biasanya sujud syukur dilakukan secara spontan atau secara langsung. Dan tentunya juga sujud ini dilakukan dengan cara-cara yang baik dan benar. Sujud syukur itu bisa terjadi apabila ada dua hal. Yang pertama, mendapatkan kabar gembira atau berita yang menyenangkan. Yang kedua, terhindar atau selamat dari mara bahaya atau musibah yang akan menimpanya. Nah, apakah kalian pernah melihat seseorang melakukan sujud syukur? Atau apa kalian sendiri pernah melakukan sujud syukur? Kalian pun bisa menuliskan pengalaman pribadi kalian pada lembar kerja yang telah disediakan. Dalil tentang sujud syukur yang akan kita pelajari kali ini adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi An Abi Bakrata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza ja'ahu amru sururin aw busyira bihi kharra sajidan syakiran lillah, yang artinya diriwayatkan dari Abu Bakrah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika beliau mendapatkan hal yang menggembirakan atau beliau dikabarkan sebuah berita gembira, maka beliau tersungkur untuk sujud kepada Allah Ta'ala. Nah, kaifiat atau tata cara sujud syukur itu dapat dilakukan tanpa melakukan wudu terlebih dahulu. Lalu bisa dilakukan dengan tidak menghadap kiblat, bisa di mana saja, dilakukan tanpa takbir, dan dilakukan tanpa salam. Maka sebagaimana kita dianjurkan untuk memperbanyak doa pada setiap sujud kita, maka di dalam sujud syukur pun juga demikian. Kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Maka anak-anak kita dapat melakukan membaca doa apapun itu. Dan hikmah pada sujud syukur ini adalah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Karena dalam segala apapun, tentu kita sebagai hamba Allah tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita akan belajar melalui sebuah contoh kasus. Dian sedang berada di pasar ikan. Di tengah kegiatan belanja, dia mendapat kabar dari keluarganya bahwa ia masuk fakultas kedokteran di luar negeri seperti yang ia cita-citakan. Jadi Dian ini ditelepon ketika dia sedang berada di tengah-tengah pasar ikan. Maka pertanyaannya adalah, wajibkah Dian melakukan sujud syukur? Lalu bagaimana cara Dian melakukan sujud syukur sebagai ungkapan terima kasihnya?
Maka dalam contoh kasus ini, kalian akan memberikan pendapat pribadi kalian terhadap kasus Dian ini. Materi selanjutnya yaitu sujud sahwi. Anak-anak, sujud sahwi merupakan sujud yang dilakukan karena lupa atau lalai terhadap sesuatu yang terjadi di dalam ibadah sholat. Sahwi secara bahasa memiliki makna yang sama dengan nisyan atau ghafalah. Ya, sama dengan nisyan atau ghafalah yang dalam bahasa berarti lupa. Sujud sahwi bisa terjadi dalam 3 hal. Yang pertama adalah jika kita ragu-ragu di dalam jumlah bilangan sholat. Yang kedua, kita lupa mengerjakan salah satu bagian dari sholat. Yang ketiga, kita kelebihan atau kekurangan di dalam jumlah rakaat sholat. Nah, maka di dalam 3 hal tersebut, sujud sahwi bisa kita laksanakan. Sujud sahwi kita lakukan sambil membaca doa Subhana man la yanamu wa la yashu. Coba kita baca berulang sebanyak 3 kali ya. Subhana, mari diikuti di dalam hati. Subhana man la yanamu wa la yashu. Satu kali lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Oke, yang terakhir kita sambung semuanya. Subhana man la yanamu wa la yashu. Baik. Itu tadi bacaan doa dalam sujud sahwi yang disunnahkan untuk dibaca. Atau kita dapat membaca doa sujud yang sering kita baca di dalam sholat. Misalnya subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Atau bacaan yang lain, misal subhana rabbiyal a'la, itu tidak masalah. Dan sujud sahwi ini anak-anak dilakukan 2 kali setelah tahiyat akhir dan diakhiri dengan kegiatan salam. Sujud tersebut, sujud sahwi, dilakukan 2 kali setelah tahiyat akhir dan diakhiri dengan salam. Berikut dalil tentang sujud sahwi, yaitu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, "Idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam shalla salasan am arba'an falyatrahi syakka wal yabni ala mastaiqana thumma yasjudu sajdataini qabla ay yusallima. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana shalla itmaman li arba'in kanata targhiman lisyaiton." Yang artinya, apabila kalian ragu di dalam jumlah bilangan salat, jumlah bilangan rakaat tersebut, maka tinggalkanlah keraguan dan ambillah yang yakin. Kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Dan jika ternyata dia sholat 5 rakaat, maka sujudnya telah menggenapkan sholatnya. Lalu jika ternyata sholatnya memang terjadi 4 rakaat, maka sujudnya tadi adalah sebagai penghinaan bagi syaitan. Dan hikmah pada sujud sahwi, kita adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan makhluk yang tidak luput dari salah dan lupa.
maka dalam keadaan tersebut kita sebagai makhluk yang lemah harus segera mungkin memohon ampun dan membaca istighfar. Demikian halnya kita sebagai makhluk sosial. Ketika kita bersalah pada siapapun, dengan orang tua, dengan guru, maupun teman kita, maka segeralah kita untuk meminta maaf kepada mereka. Selanjutnya anak-anak kita akan belajar dari contoh kasus yang kedua. Contoh kasusnya seperti ini. Setelah selesai salam, Akbar lalu kembali pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan pulang ke rumah, ia teringat kalau baru saja mengerjakan sholat Isya hanya 3 rakaat secara tidak sengaja. Tentu karena Akbar sedang lupa. Maka pertanyaannya, apakah Akbar harus kembali melaksanakan sholat dan melakukan sujud sahwi? Nah, bagaimana menurut kalian? Berikan pendapatmu pada lembar kerja pada contoh kasus yang kedua. Baik anak-anak, selanjutnya mari kita dengarkan presentasi tentang hasil diskusi dari kelompok berikut. Kemudian berikan pendapatmu tentang presentasi dari kelompok mereka. Presentasi merupakan simpulan dari materi tentang sujud syukur dan sujud sahwi. Kita dengarkan dan kita simak dengan seksama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil simpulan yang kami dapat tentang sujud syukur dan sujud sahwi. Selanjutnya akan disampaikan terlebih dahulu oleh rekan kami Rina Eka Nintias. Sujud syukur adalah sujud untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujud sahwi dilakukan sebelum salam apabila orang yang sedang sholat lupa akan bilangan sholat yang sedang dikerjakan atau lupa dan baru diingat sebelum salam. Sedang sujud syukur adalah sujud yang bisa dilakukan kapanpun dalam keadaan sukacita. Baik, itu tadi penjelasannya. Saya bisa tambahkan, sujud sahwi adalah sujud sebanyak 2 kali yang dilakukan sebagai mengganti kesalahan atau kekurangan yang terjadi di dalam sholat, baik kekurangan rakaat, kelebihan rakaat, ataupun perasaan ragu-ragu yang disebabkan oleh lupa dalam kegiatan sholat tersebut. Sedangkan sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya, baik itu dalam hal keberuntungan, keberhasilan, kesehatan, maupun terhindar dari mara bahaya ataupun kesulitan. Mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan dari simpulan materi tentang sujud syukur dan sujud sahwi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu, kalian akan diminta untuk berkelompok secara berpasangan 2 orang, lalu melakukan diskusi tentang materi sujud sahwi dan sujud syukur, kemudian ditampilkan di dalam presentasi selanjutnya. Hasil diskusi kalian yang dilakukan secara berpasangan tersebut akan direkam seperti kelompok yang barusan kalian simak tadi. Sebelum mengakhiri pembelajaran, anak-anak silahkan kalian menjawab soal berikut. Yang pertama, sujud yang dilakukan jika mendapat berita gembira disebut A. Sujud sahwi,
B. Sujud syukur, C. Sujud tilawah, D. Sujud biasa. Yang kedua, sujud sahwi dilakukan sebelum salam sebanyak A. 4 kali, B. 3 kali, C. 2 kali, D. 1 kali. Ketiga, secara bahasa, ghaflah mempunyai makna A. Sempurna, B. Kurang, C. Lebih, D. Lupa. Yang keempat, sujud yang dapat dilakukan tanpa berwudu terlebih dahulu adalah A. Sujud sahwi, B. Sujud syukur, C. Sujud tilawah, D. Sujud biasa. Yang kelima, sujud sahwi dilakukan jika dalam rakaat sholat terjadi hal-hal berikut, kecuali A. Ragu-ragu, B. Masbuk, C. Kelebihan, D. Kekurangan. Anak-anak, sujud merupakan salah satu kegiatan ibadah umat muslim yang sangat sering dilakukan. Harus diingat bahwa sujud dilakukan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dilarang sujud kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala apapun bentuk dan alasannya. Namun, selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pun harus memperbaiki muamalah kita kepada sesama kita, kepada orang tua kita, kepada guru, kepada tetangga, bahkan kepada lingkungan di mana tempat kita berada. Sujud juga bermakna kepatuhan atau dengan kata lain kedisiplinan. Kita juga harus mampu untuk mempunyai sikap disiplin serta rasa tanggung jawab sebagai buah dari apa yang kita pelajari saat ini. Semoga kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah pembelajaran selesai, sekarang coba kalian tuliskan simpulan atau poin-poin tentang sujud syukur maupun sujud sahwi menurut kalian dari apa yang telah kita pelajari hari ini. Anak-anak, bagaimana dengan pengalaman belajar yang baru saja kita laksanakan? Tentu sedikit berbeda, bukan? Saya harap kalian juga akan mendapatkan pengalaman belajar berbeda pada pembelajaran yang lain pada kesempatan berikutnya. Tetap semangat dalam belajar dan terima kasih atas kerjasamanya pada pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.